Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada pagi hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang membahas terkait tentang perumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Sebelumnya kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Ummu Salamah, yang kedua ada saya sendiri, Naufal Fawaz Nasrullah, dan yang ketiga ada rekan saya Manzir. Baiklah teman-teman semua, pada case atau diskusi pertama ini kita akan membahas sepintas terkait tentang langkah awal di dalam merumuskan suatu permasalahan. Namun sebelum itu, patut kita ketahui terlebih dahulu apa itu sebuah masalah dan mengapa sebuah masalah ini penting untuk dihadirkan di dalam suatu penelitian. Teman-teman semua, Profesor Sugiono di dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Ardi mengatakan bahwa setiap penelitian pada dasarnya itu bertujuan untuk mendapatkan data atau suatu hasil yang mana itu digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, kemudian disampaikan, maka untuk itu setiap penelitian yang dilakukan harus berangkat dari sebuah masalah. Mengapa masalah begitu penting di dalam sebuah penelitian? Karena masalah itu merupakan bagian esensial daripada sebuah penelitian. Penelitian dilakukan karena adanya sebuah masalah, sebuah penyimpangan yang berbeda dari hal yang lainnya. Begitu. Nah, sumber masalah itu terdapat banyak sekali. Kita bisa temukan di berbagai macam hal. Nah, perlu kita ketahui bahwa menemukan masalah untuk penelitian atau menemukan masalah atau mencari masalah untuk dilakukan penelitian ini jauh lebih sulit ketimbang fase-fase lainnya, gitu, ketimbang hal-hal lainnya. Bahkan dikatakan jika seseorang atau jika seorang peneliti sudah menemukan suatu masalah yang akan ditelitinya, maka dia sudah menentaskan setengah atau 50% daripada penelitiannya. Itu menunjukkan urgensi atau nilai fundamental dalam sebuah penelitian adalah adanya masalah atau problem. Gitu. Nah, teman-teman, di dalam merumuskan masalah penelitian, sebelumnya kita ketahui dulu bahwa seluruh penelitian berangkat dari masalah, berangkat dari problem. Baik itu penelitian yang sifatnya murni ataupun penelitian terapan. Bedanya, jika penelitian terapan seperti PTK, penelitian tindakan kelas, ini termasuk bagian penelitian terapan, hasil daripada penelitian itu langsung dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Contohnya misalnya terkait tentang masalah problematik atau dinamika dalam pembelajaran di kelas, begitu, dan lain sebagainya. Kemudian langkah awal bagi kita untuk merumuskan suatu permasalahan adalah mengidentifikasi masalah. Nah, Profesor Mulyasa dalam bukunya Praktik Penelitian Tindakan Kelas, dia memberikan sebuah definisi terkait tentang apa itu identifikasi masalah, gitu ya. Nah, jadi identifikasi masalah inilah sebuah aktivitas atau sebuah kegiatan yang digunakan untuk mendeteksi, melacak, dan menjelaskan berbagai aspek permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian dan masalah yang akan diteliti. Jadi sederhananya, identifikasi masalah ini adalah suatu rangkaian di dalam perumusan masalah sebagai langkah awal yang digunakan untuk mendeteksi atau mencari atau juga dapat menghimpun masalah-masalah untuk dirumuskan dalam rumusan masalah yang akan menjadi titik fokus pada suatu penelitian. Begitu. Nah, jadi langkah awal itu mengidentifikasi. Kemudian disebut
sebutkan, setelah mengidentifikasi kita akan mendapatkan saringan. Jadi identifikasi itu bisa kita ibaratkan sebagai saringan yang menyaring berbagai macam informasi berkait ya yang berisi masalah-masalah. Kemudian kita saring dan kita tentukan menjadi rumusan masalah. Gitu ya. Jadi rumusan masalah itu adalah pengumpulan atau penghimpunan yang lebih spesifik yang digunakan untuk menitik beratkan fokus penelitian. Nah, rumusan masalah sendiri itu terdapat berbagai macam level ya, berbagai level of explanation. Misalnya yang pertama itu adalah bentuk rumusan masalah deskriptif. Ya. Bentuk rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif ini merupakan suatu rumusan masalah ya, yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, ya, variabel yang berdiri sendiri. Jadi dalam suatu penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel dengan variabel yang lain. Penelitian semacam ini untuk selanjutnya dinamakan penelitian deskriptif. Gitu. Misalnya, contoh rumusan masalah deskriptif. Misalnya, seberapa baik kinerja dosen PNS di IAIN Sasbabel gitu ya. Atau misalnya contoh masalah yang lain misalnya. Ya, bagaimana sikap ya, masyarakat sekitar kampus IAIN terhadap kekosongan masjid ya yang ada di kampus Islam dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian yang kedua ada rumusan masalah komparatif. Nah, rumusan masalah komparatif ini adalah jenis rumusan masalah penelitian yang membandingkan antara satu variabel atau lebih ya, pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Misalnya, contohnya, ya, adakah perbedaan produktivitas ya, antara pegawai akademik dengan dosen yang mengajar di IAIN Sasbabel gitu ya. Itu rumusan masalah komparatif. Jadi dia membandingkan antara satu atau lebih variabel kepada dua atau lebih sampel. Jadi dibandingkan gitu. Dan pada waktu yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif ini adalah jenis rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, rumusan masalah asosiatif ini berkenaan tentang hubungan atau relevansi atau korelasi antara dua variabel atau lebih. Misalnya, pengaruh lingkungan sekolah terhadap produktivitas peserta didik dalam mengerjakan soal ujian semester gitu. Jadi dia membandingkan antara variabel independen dengan variabel dependent. Ya. Kemudian ada yang terselubungnya di situ, misalnya variabel moderatornya atau variabel deskriptifnya di situ. Jadi dia menghubungkan antara variabel bebas dan variabel yang terikat. Gitu. Baik X-nya itu 1 atau 2 ataupun Y-nya 1 atau 2. Nah, itulah teman-teman semua rangkaian daripada proses perumusan masalah. Jadi, perumusan masalah ini pada intinya adalah sesuatu elemen atau instrumen yang sangat fundamentalis di dalam suatu penelitian. Bahkan disampaikan masalah ini atau perumusan masalah ini 50% daripada penelitian gitu. Jadi dalam rumusan masalah terdapat banyak sekali hal-hal yang perlu di analisis lebih lanjut oleh seorang peneliti. Mengapa demikian? Karena dengan suatu penelitian dapat dikatakan sebagai penelitian yang reliable, yang relevan, atau penelitian yang memiliki
dampak atau impact yang positif itu jikalau masalah yang diangkat atau masalah yang diteliti dalam suatu penelitian itu merupakan masalah yang berkaitan atau masalah yang betul-betul dipertimbangkan dan dianalisis secara profesional gitu. Kemudian yang terakhir adalah cara memecahkan masalah gitu ya. Nah, cara memecahkan masalah ini ya adalah prosedur ya atau tindakan yang dilakukan dalam pemecahan masalah ya. Dimulai dengan menguraikan alternatif tindakan yang akan dilakukan dengan pendekatan yang sesuai kaidah penelitian tindakan kelas. Cara memecahkan masalah ditentukan berdasarkan akar masalahnya gitu ya, yang dirumuskan dalam bentuk tindakan action ya sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dalam hal ini perumusan masalah akan melahirkan titik fokus dalam sebuah penelitian, yang mana ini sebagai ruh atau sebagai jiwa dalam sebuah penelitian. Penelitian tidak dapat dikatakan sebagai penelitian jikalau tidak ada ya masalah, jikalau tidak ada rumusan masalah, ya, masalah yang diteliti, ya. Sehingga dari masalah ini ya muncul berbagai macam hal. Dari suatu masalah yang diteliti, hasilnya akan mendapatkan masalah lagi, gap. Ya, makanya ada riset gap dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman yang dapat saya sampaikan pada presentasi pagi hari ini. Mungkin selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.